Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kali ini kita akan bersama-sama diskusi terkait berinvestasi di pasar modal syariah, sebagaimana dua kelas sebelumnya juga membahas hal yang sama. Semoga materi kali ini bisa memperkaya pembahasan tentang pasar modal. Bagaimana isinya, oleh karena itu akan Bapak kasihkan waktu kepada Sylvia Maharani dan Yunita Khairini. Waktu yang tepat, Bapak persilakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mail Hilian Batin, SEME, selaku dosen MK Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank, serta teman-teman yang berkesempatan hadir pada presentasi pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Yunita Khairini, selaku moderator dan penyaji materi, dan anggota kelompok saya yaitu Sylvia Maharani, selaku penyaji materi. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai berinvestasi di pasar modal syariah. Baik, langsung saja. Next. Latar belakang. Benar adanya bahwa perkembangan ekonomi suatu negara tidak lepas dari perkembangan pasar modal. Yang pertama, kita akan membahas pengertian pasar modal secara umum. Pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, ayat 12 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Yang selanjutnya yaitu pengertian investasi. Investasi didefinisikan sebagai saham penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harga tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan. Yang selanjutnya yaitu pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. Selanjutnya, apa saja struktur pasar modal syariah? Yang pertama yaitu ada pengelola pasar modal. Pengelola pasar modal terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Bapepam LK. Bapepam LK ini bertujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur. Kemudian yang kedua ada Bursa Efek. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Kemudian yang kedua ada pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu emiten. Emiten adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Kemudian yang kedua yaitu investor. Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Selanjutnya yang ketiga yaitu reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal
untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Next. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sylvia Muharani. Fungsi dan karakteristik pasar modal syariah. Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institut pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangan. Ada beberapa manfaat pasar modal, yaitu yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan akumulasi sumber dana secara optimal. Yang kedua, menyediakan leading indikator bagi tren ekonomis suatu negara. Yang ketiga, memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diverifikasi. Yang keempat, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Lanjut slide. Mekanisme berinvestasi di pasar modal syariah. Bagi para investor, penanam modal di pasar modal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, transaksi di pasar perdana. Bagi investor yang ingin membeli saham di pasar perdana, haruslah menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang bersumber dari kondisi perusahaan yang mengeluarkan efek tersebut, melalui prospektus yang memberikan informasi dari catatan keuangan historis, damapi proyektor laba dan dividen yang akan dibayarkan untuk tahun berjalan. Yang kedua, transaksi di pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar di mana efek yang sebelumnya diterbitkan di pasar primer masih beredar dan diperjualbelikan. Transaksi jual beli saham di pasar sekunder dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Slide. Kesimpulan, investasi didefinisikan sebagai saham penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain, seperti saham atau harga tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan sebelumnya periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan. Pasar modal syariah adalah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. Baik, itulah tadi materi mengenai berinvestasi di pasar modal syariah. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya-jawab dengan 3 buah pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, silakan, Teresia. Apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia? Maaf, bisa pelan-pelan? Apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia? Baik, terima kasih Teresia. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, silakan yang ingin bertanya. Silakan. Seperti yang Saudari jelaskan tadi bahwa saham itu kan harga tidak bergerak untuk menghasilkan pendapatan. Nah, pertanyaan saya, apakah saham itu termasuk judi? Lalu apakah boleh bertransaksi saham dalam syariah? Jika diperbolehkan, bisa dijelaskan akad apa yang digunakan dalam transaksi saham? Baik, terima kasih, terima Aulia. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga dipersilahkan. Izin moderator, masih boleh menambahkan opsi pertanyaan?
Boleh. Silakan, Saudara Fajar. Oke, jadi kita tahu bahwasanya kadang pasar modal itu tidak lepas dari yang namanya riba, ataupun horor, ataupun masyir, dan sebagainya. Nah, sedangkan yang kita bahas tadi adalah pasar modal syariah. Yang kita tahu bahwasanya syariah itu tuh sangat menentang hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara kalian untuk meyakinkan bahwasanya kepada masyarakat kalau pasar modal syariah itu tidak menganut sistem yang seperti disebutkan tadi? Bisa dimengerti? Bisa. Baik. Paham? Saudara Fajar. Terima kasih atas pertanyaan kalian. Beri kami beberapa waktu untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Teresia. Apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia? Bukan begitu, Teresia, pertanyaannya? Iya. Jadi, bermain di pasar modal syariah tentu ada beberapa strategi yang mendorong di dalamnya mengenai perkembangan pasar modal syariah. Yaitu yang pertama, menyusun kerangka hukum yang bertujuan untuk membantu dalam hal pengecekan dan mengawasi hal-hal yang ada di bursa perdagangan. Yang kedua, menciptakan produk-produk yang berbasis syariah dalam hal bursa efek. Yang ketiga, mengatur bagaimana prinsip syariah itu berjalan lancar sesuai syariat Islam. Yang keempat, menyusun standar akuntansi. Yang kelima, melakukan sosialisasi mengenai prinsip syariah di pasar modal syariah yang bertujuan untuk mendapatkan peningkatan pendahuluan yang lebih paham lagi di pasar modal syariah. Yang keenam, pengembangan produk yang ada di pasar modal syariah. Yang ketujuh, melakukan kerjasama untuk terjadinya kerjasama yang solid. Apakah cukup jelas? Cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Saudara Fajar Regita. Pertanyaannya yaitu, selama ini pasar modal masih dipisahkan oleh riba, goror, maisir, dan sebagainya. Bagaimana cara kalian untuk meyakini masyarakat bahwa pernyataan tersebut bertolak belakang dengan hal tersebut? Baik, saya jawab. Masyarakat sekarang kan sudah tidak asing mendengar kata investasi. Namun, persepsi setiap orang tentang investasi di pasar modal syariah itu berbeda-beda. Banyak anggapan masyarakat tentang halal haramnya investasi pasar modal yang menimbulkan perdebatan. Persepsi halal berasal dari masyarakat yang telah teredukasi dengan baik dan mendalam, sedangkan persepsi haram muncul akibat dari kurangnya edukasi masyarakat mengenai semua aspek yang ada dalam pasar modal syariah, yaitu sosialisasi tentang pasar modal syariah, kemudian modal syariah, begitu juga dengan permohonan mereka tentang sistem pasar modal syariah. Jadi, untuk meyakinkan masyarakat
bahwa pernyataan mereka tentang pasar modal syariah itu haram, riba, maisir, dan sebagainya itu salah, yaitu dengan cara memberikan edukasi dan sosialisasi pemahaman tentang pasar modal syariah. Islam sendiri telah memperbolehkan dan mengajarkan adanya investasi, selagi itu memenuhi syarat baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya, sesuai dengan Quran Surah Yusuf ayat 46-49. Ayat ini memberikan pelajaran untuk tidak menggunakan kekayaan yang dimiliki secara kekayaan yang dimiliki saat kita memperolehnya, tetapi hendaknya sebagian kekayaan yang kita peroleh itu saja tidak kita tangguhkan pemanfaatnya untuk keperluan yang lebih penting. Baik, apakah Saudara Fajar sudah paham? Ya, jawaban yang cukup memuaskan. Terima kasih, Saudari Yunita. Baiklah, untuk pertanyaan Tri, saya akan menjawab. Apakah investasi saham itu termasuk judi? Apakah boleh berinvestasi saham dalam syariah? Jika dibolehkan, bisa dijelaskan akad apa yang dilakukan dalam interaksi saham? Jadi, pengembangan B. Hasan Fasli menegaskan investasi saham tidak sama dengan berjudi. Dia menjelaskan, saham adalah bukti kepemilikan perusahaan yang sah, sehingga memiliki saham artinya adalah ikut memiliki sebuah perusahaan bermitra bersama pemilik perusahaan lainnya, dengan bertujuan agar perusahaan mengembangkan usahanya dan investor dapat memperoleh keuntungan usaha di masa depan. Investasi saham di pasar modal pada dasarnya bukan bentuk transaksi yang dilarang syariah, karena bentuknya adalah jual-beli, dengan harga yang terbentuk dari proses tawar-menawar secara berkesinambungan. Atau bisa dijelaskan di akad Bai al-Musawamah. Apakah Saudari Tri sudah jelas? Baik, terima kasih. Sudah jelas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon ampun. Kepada Allah, kami mohon maaf. Baiklah, sebelum saya tutup, akan saya kembalikan kepada Bapak Mail. Dipersilahkan, Pak. Mungkin ada tambahan. Terima kasih kepada moderator Yunita Khairani terkait jalannya diskusi kita pada kali ini. Ini materi pasar modal yang terakhir dari ketiga kelas ya. Ini ada tambahan terkait masalah pasar modal syariah. Jadi sebenarnya dalam Islam investasi itu tidak dilarang, malah bagus. Karena untuk jaga-jaga di masa depan yang tidak tahu kita kan. Jadi investasi ini ada dua pilihan, bisa di sektor real, bisa di sektor saham. Nah, pasar modalnya di sektor saham. Kalau sektor real itu seperti halnya kita beli properti, kemudian juga beli tanah, kemudian juga beli emas, itu sektor real. Kalau sektor saham ini masuk kepada sektor yang kedua. Nah, oleh karena itu pasar modal syariah menjadi opsi sebenarnya alternatif bagi masyarakat untuk berinvestasi yang sesuai dengan anjuran agama kita, Quran, Sunnah, dan juga fatwa ulama. Dan kalau misalnya adik-adik sekalian ingin berinvestasi, kemudian investasi syariah misalnya, dan bingung saham apa saja yang benar-benar masuk ke dalam ranah syariah, bisa adik-adik cek di dalam DES, Daftar Efek Syariah, atau juga bisa melihat di dalam JI Jakarta Islamic Index. Di sana khusus saham-saham syariah. Jadi kalau misalnya ragu ya bisa dilihat di situ. Dan tujuan dari investasi ini kita tuh emang selain mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, kita juga mendapatkan persentase kepemilikan dari perusahaan tersebut. Tergantung berapa banyak saham yang kita beli. Ya kan?
Misalnya saham yang kita beli 10%, sudah berarti 10% aset dari perusahaan tersebut itu yang kita miliki. Nah, ada yang bilang itu misalnya, oh ada saham dari bandara misalnya, saham dari bandara sebuah perusahaan. Walaupun kita tuh sedikit investasinya, setidaknya kita tuh sudah ada andil di sana kepemilikannya. Walaupun bukan kepemilikan mayoritas, tapi tidak apa-apa. Nah, dan bedakan juga antara trader dan investor. Kalau trader itu dia belinya itu untuk keuntungan jangka pendek. Kalau investor itu untuk jangka yang akan masa depan, masa panjang, jangka panjang. Kalau misalnya kita investasi saat ini, bukan saat ini kita terima hasilnya, tetapi di tahun-tahun berikutnya kita terima. Nah, karena pada dasarnya harga saham itu makin lama dia itu makin tinggi. Tergantung kita mau beli di saham yang mana. Itu kira-kira. Dan untuk menjadi sarana pembelajaran investasi, adik-adik sekalian bisa juga investasi yang kecil-kecilan dulu, seperti halnya reksadana, kemudian juga obligasi dan sebagainya macam itu. Jangan langsung investasi yang modalnya langsung 100 juta, jangan. Karena untuk memutuskan beli dan jual itu ada tekniknya. Kalau kita belajar investasi, apalagi terkait investasi tersebut, ada dua analisis yang harus kita pelajari, teknikal dan fundamental. Kita bisa mengkombinasikan kedua tersebut. Kadangkala harga yang turun tuh belum tentu turun, dia pasti akan naik. Nah, itu kira-kira bagaimana kita tuh bisa melihat kondisi sekitar. Oke, mungkin itu saja tambahan terkait pasar modal. Jangan lupa banyak baca terkait literasi. Jangan sampai kita itu melabeli pasar modal itu menjadi salah satu jenis bisnis yang haram. Jangan. Kita harus tahu dulu akar muasalnya. Jangan sampai kita tuh gampang menjudge sesuatu ya. Baca dulu, karena Islam mengajarkan ikro. Baca, baru kita bisa menyimpulkan. Baik, semoga materi terkait pasar modal ini bisa bermanfaat. Bapak harapkan adik-adik sekalian ada yang menjadi investor, karena pintu rezeki itu sebenarnya bukan hanya menjadi pegawai, tapi juga pebisnis. Nah, investor itu menjadi salah satu pebisnis sebenarnya, pebisnis pasar modal. Ada banyak tokoh-tokoh muslim yang dia tuh sukses di bidang investasi, banyak, bukan sedikit. Nah, itu kira-kira semoga itu bisa menginspirasi. Baik, di screenshot dulu sebelum ini ditutup, nanti lupa lagi. Di screenshot ada 21 orang yang hadir. Silakan di screenshot, kameranya dinyalakan. Silakan. Kasih aba-aba ya. Silakan. Apakah ada yang screenshot atau foto dari laptop? Nggak apa-apa. Siapa? Sukarelawan. Alif. Mana? Ada nggak? Alif, tolong screenshot, Alif. Sudah. Baik, terima kasih Alif. Baik, begitu saja mungkin materi kita kali ini. Persiapkan untuk kelompok yang kedua lebih baik lagi dari hari ini. Dan disertai dengan studi kasus agar enak kita belajarnya. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.